Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Saya ada materi baru nih untuk teman-teman sekalian nih, les signes de calcul, les signes de calcul, atau tanda-tanda hitungan. Ya, ini adalah materi tambah kali kurang bagi. Jadi bagaimana caranya kita berhitung atau menyebutkan jumlah, menyebutkan hasil dari satu hitungan di dalam bahasa Prancis. Seperti biasa, mari kita analisis dulu bacaannya ya, supaya komprehensif, supaya jelas kenapa bacanya seperti itu. Nah, ini ada info yang baru nih untuk teman-teman sekalian, yaitu kalau ada kombinasi ZN itu dibacanya nye, seperti punya, tanya, gitu ya. Signe. Kemudian S ini tidak dibaca karena dia adalah penanda pluriel, les signes, seperti les alphabets, S-nya nggak dibunyikan, les accents, S-nya nggak dibunyikan, les théories, S-nya tidak dibunyikan. Kemudian C-A-K, ya, C-U-Q, maka calcul, les signes de calcul, atau tanda-tanda hitungan, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, mari kita ketahui dulu, saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, ada dua kosakata yang sering disebutkan oleh orang-orang Frankofon dan ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah compter, compter, ya. OM berbunyi ong ke atas seperti halnya ON, compter, bukan compter, compter, ya, ke atas bukan ke bawah. Dan akhiran ER kombinasinya itu menghasilkan bunyi accent aigu, sate, tempe, compter, yang artinya adalah menghitung. Kemudian calculer, calculer, ini sama calculer, kombinasi ER, CACU nya tadi udah dibahas tuh. Maka ini apa yang ini artinya nih, calculer? Calculer adalah mengkalkulasi. Hampir sama artinya, tapi kalau compter itu adalah yang to count gitu. Ini to calculate, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kan kepake di mana ini ya? Kalau kita berbelanja menghitung. Coba ini hitung jumlahnya berapa. Oke, ini ada berapa meja nih? Ada berapa pulpen? Nah, itu akan disebutkan dengan compter. Jadi kita harus melakukan compter. Nah, sekarang tanda-tandanya. Kalau di dalam bahasa Prancis ini bisa disebutkan dengan berbagai cara. Yang tanda tambah itu salah satu caranya adalah dengan mengatakan plus, plus, S-nya dibunyikan, ya. Jadi beda dengan biasanya kalau ini kan sinya S-nya tidak bunyi, kalau ini plus dibunyikan. Kenapa? Ulasannya untuk teman-teman sekalian di bahasa Prancis itu kalau dia bertanda lebih, bermakna lebih, ya, bertambah itu kan lebih, maka itu menjadi plus. Tapi nanti kalau bermakna tidak lebih, ada dalam konteks yang lain, artinya itu tidak bertambah, melainkan nggak lagi gitu. Nah, itu adalah plus nanti. Kalau ini plus dalam konteks ini. Kemudian kurang itu adalah moins, moins. Analisisnya bagaimana? Oke. IN itu berbunyi ang. Kemudian OI itu OA, maka disambung jadi moang, moang, dan S-nya tidak dibunyikan di sini. Jadi beda dengan plus. Ini tidak dibunyikan, moang. Kali itu salah satu cara untuk menyebutkannya adalah fois, fois. Ya, ada cara yang lain, tapi di sini saya kasihkan satu cara saja ke teman-teman sekalian, yaitu fois. S-nya tidak dibunyikan, OI udah tahu ini seperti ini, fois, ya. Dan bagi itu adalah salah satu caranya diviser par, diviser par. Di sini ada V, accent aigu, maka sate, jangan diviser, diviser, dan satu S di tengah dua huruf hidup itu berbunyi Z, diviser par, yang artinya ini adalah dibagi oleh, gitu. Seperti itulah tanda-tandanya, plus, moins, fois, divisé par. Oke? Sekarang yuk mari kita masukkan ke dalam prakteknya. Nah, ini saya sudah menyiapkan nih contoh-contoh untuk teman-teman sekalian. Hasil dari hitung-hitungan ini menghasilkan
égal, yang artinya sama dengan. Nah, penerapannya seperti apa? Ya, 1 ditambah 1 gitu. Ya, ang plus ang plus ang sama dengan 2 égal 2. Ang plus ang égal 2. Ya. 2 ditambah 2, 2 plus 2, 2 plus 2 égal 4. Gitu. Contoh yang berikutnya adalah 12 dikurangi 9. Ya. Maka ingat-ingat 12 berapa ya? 12. Kurang apa tadi? Moins 9 adalah 9. Ya. 12 moins 9 égal 3. 12 moins 9 égal 3. Sekarang 4 dikali 20. Oke. 4 adalah 4, kali adalah fois, 20 adalah 20. 20. Ya. Égal, nah ini kalau di dalam bahasa Prancis Belgia dan di dalam bahasa Prancis adalah 80. Sedangkan di dalam bahasa Prancis Swiss ada istilah khusus yaitu 80. Ya, 80. Jadi 4 fois 20 égale 80 atau 80. Ya, itu dua-duanya adalah istilah bahasa Prancis, tapi beda negara yang memakainya. Kemudian angkanya mari kita buat lebih besar nih. 625 dibagi 25 sama dengan 25. Oke, 625. 625 25, maka 625 dibagi divisé par 25 25 égal 25. Ya. 625 dibagi 25 sama dengan 25. Voilà, seperti itu. Nah, ini terakhir nih, saya ada soal untuk teman-teman sekalian. Ayo cepat tulis di kolom komentar yang tahu jawabannya. Bagaimana cara kita menyebutkan ini, hitung-hitungan ini? 73.684 dikurangi 2 dan hasilnya berapa? Ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar dalam bahasa Prancis bagaimana cara kita menyebutkan ini. Ingat, kalau ada lebih dari satu cara, misalnya ada versi bahasa Prancis Belgianya, ada versi bahasa Prancis dan bahasa Prancis Swissnya, maka tuliskan. Kalau hanya ada satu cara, kalau ada 2 cara, maka 2 cara, ada 3 cara, maka 3 cara, seperti itu. Nah, gimana? Inilah mantapnya belajar di OPH. Disebutkan angka-angkanya dalam berbagai varian bahasa Prancis, sehingga kalau teman-teman pergi berbelanja ke negara-negara berbahasa Prancis yang berbeda-beda istilahnya, teman-teman bisa mengerti. Disebut misalnya 80 francs. Oh, itu orang Swiss yang nyebut tuh harga 80 francs, hasil dari menghitung tuh. Oke, tadi beli mejanya, tablenya 4 kali 20. Oke, jadinya 80 francs. Nah, maka teman-teman ngerti itu. 4 tables fois 20 égal 80 francs, misalnya gitu. Oke, ngerti ya, 80 table, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman tahunya hanya 80, maka sudah tahu ada 80 karena di angka-angka sudah diajari. Kalau teman-teman suka video ini, kasih like-nya dong, nyalakan lonceng notifikasinya, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel YouTube Opera Obrol Prancis untuk terus mengikuti pelajaran-pelajaran mantap berikutnya. Habis ini bahasanya apa? Habis video ini, ayo, penasaran? Ya, karena itu sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. A bientôt!